Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Harijanto dari kelas 2 TS 4, nomor absen 23 dan dengan nomor induk mahasiswa 1931310090. Di sini saya akan melakukan perencanaan penjadwalan sebuah proyek menggunakan aplikasi MS Project. Tentunya di sini saya melakukan semuanya dengan arahan dan petunjuk dari Ibu Eri Cahyani STMT selaku dosen APK. Baik, untuk langkah awal tentunya kita perlu untuk membuka aplikasi MS Project terlebih dahulu. Di sini merupakan entrance dari aplikasi MS Project. Kemudian di sini saya klik pada blank project, kemudian saya pilih file, option, kemudian saya memastikan parameter yang sesuai dengan data yang telah diberikan Ibu Eri. Dengan schedule di sini saya pilih desimal dan oke. Kemudian di sini saya merubah dari manually schedule menggantinya dengan auto schedule. Kemudian saya pergi ke project. Kemudian saya ke project information di mana Ibu Eri telah menetapkan bahwa sebuah proyek harus selesai pada tanggal 1 Mei 2021. Oke. Kemudian di sini saya menggantinya dari project start date menggantinya dengan project finish date. Kemudian di sini saya ganti menjadi 1 Mei 2021 dan saya klik OK. Kemudian kita perlu untuk mengganti jadwal jam yang telah di sini sediakan dengan menggantinya dengan data dari Ibu Eri. Dimana di sini kita create new calendar dan saya buat kalender baru dengan 7 hari masa kerja. Oke, kemudian untuk work weeks-nya di sini saya klik detail, kemudian Ibu Eri telah menetapkan bahwa perharinya adalah 8 jam yang dimulai pada pukul 8 pagi dengan jam istirahat pukul 11.30 sampai dengan 12.30 dan ada penyesuaian khusus untuk jam istirahat pada hari Jumat istirahat 11.30 dan bekerja kembali 13.00. Oke. Jadi setiap minggunya bekerja kecuali pada hari libur atau tanggal merah. Oke. Di sini saya telah memasukkan datanya ke Microsoft Excel di sini, di mana hari biasa jam 8. Saya ketik. Oke, saya ketik 08 sampai dengan 11.30. Kemudian melanjutkanlah kembali sampai 12.30 sampai dengan 17.00. Begitupun hari Senin saya set day to this specific working times, ini sama juga. Oke. Ini 11.30. Kemudian 12.30 sampai dengan pukul 17, itu pukul 5 sore. Kemudian Tuesday juga sama, set days to this specific working times 8 sampai dengan 11.30. Kemudian 12.30 sampai dengan 17. Oke. Wednesday juga sama, hari Rabu, set days to this specific working time 8 sampai dengan 11.30. 12.30 sampai dengan 17. Oke. Begitupun juga untuk hari Kamis sama aja, set day to this specific working times sampai istirahat jam 11.30, kemudian kembali bekerja pada pukul 12.30 sampai dengan 17.00. Dan terdapat pengecualian pada hari Jumat, set days to this specific working times, di mana pukul 8 sampai dengan 11.30 masih sama.
Kemudian yang membedakan adalah masa kerja setelah istirahat, yaitu pukul 13.00 sampai dengan 17. Oke. Sampai dengan 17.30. Kemudian untuk Sabtu sama aja seperti hari biasa, yaitu 08.00 sampai dengan 11.30. Dan sini 12.30 sampai dengan 17. Oke. Kemudian saya klik OK. Dan di sini saya menambahkan hari libur yang telah ada pada tanggal, karena Ibu Eri merencanakan bahwa tanggal merah diadakan hari libur. Baik, ini merupakan tanggalan yang telah saya scan dari tanggalan Polynema. Di sini terdapat hari libur dari tanggal 11 bulan 3 2021, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan saya klik di sini. Saya beri nama Isra Mi'raj. Di mana hari libur tersebut berada pada tanggal 11 Maret, yaitu 11 Maret. Oke. Tentunya juga sama ya, 11 Maret aja. Oke, kemudian hari libur yang kedua adalah cuti bersama. Cuti saya beri nama cuti bersama sesuai dengan namanya, dan start di mana pada tanggal 12 Maret. Oke, sama. Kemudian setelah cuti bersama pada 14 Maret terdapat hari raya Nyepi. Saya rename lagi hari raya Nyepi pada tanggal 14 Maret. Kita pilih 14 Maret. Oke. Kemudian yang keempat adalah wafatnya Isa Al-Masih menurut kalender di sini, yaitu pada tanggal 2 April. Saya rename terlebih dahulu. Yaitu pada tanggal 2 April. Oke. Kemudian yang kelima adalah pada bulan April hanya terdapat satu tanggal merah. Kemudian untuk bulan kelima yaitu pada tanggal 1 Mei, yaitu hari buruh. Di sini saya klik pada 1 Mei. Oke. Kemudian make sure untuk berbagai details waktu jam kerja yang telah ditentukan oleh Ibu Eri. Oke, sama. Dan yang membedakan adalah hari Jumat. Oke. Dan saya klik OK. Kemudian saya tinggal memasukkan data yang telah diberikan Ibu Eri Cahyani. Di sini saya telah membuatnya pada Excel, sehingga saya hanya mengkopinya. Di sini. Oke. Kemudian di sini Ibu Eri Cahyani memberikan data suksesornya.
dan bukan predesesornya. Jadi di sini saya tinggal klik di clock, kemudian saya insert column dan saya milih suksesornya, successor. Oke. Kemudian kita lihat di sini suksesornya pada start yaitu A dan E. Di sini saya pilih A dan E. Kemudian yang B, untuk yang A, B, SS plus 1, kemudian D, FS plus 4. Saya klik 2 kali di sini karena ini suksesor. Di B. Oke, B di sini merupakan 3. Kemudian SS yaitu start to start, SS kemudian plus 1 yaitu lag-nya 1 hari, 1 day. Kemudian titik koma, D yaitu 5. Kemudian FS finish to start plus 4, lag-nya adalah 4 hari. Dan saya oke. Saya rasa ada yang salah. Oke. Mungkin bisa dengan cara seperti ini. Oke. Sini saya pilih B, dimana start to start SS dan lag-nya itu 1. Kemudian di sini adalah D. D kemudian FS finish to start dan lag-nya 4 hari. Oke, di sini saya cut dan di sini saya pilih successor. Successor. Oke, pilih D. Tadi yang B ini pilih yang B. Oke, di sini kita perlu melihat kembali soal yang telah diberikan Ibu Eri. Suksesornya itu untuk A, B, SS plus 1, D, FS plus 4. Oke. Sini B 3, SS starts to start plus 1 yaitu lag-nya 1. Kemudian titik koma D di sini kelima, kemudian FS finish to start
fs plus 4 lagnya. Oke, sebenarnya kita bisa untuk mempermudahnya dengan di sini kita ganti aja task name-nya, kemudian type-nya kita pilih SS, FS, FF atau SF, kemudian lagnya juga kita pilih juga di sini. Akan tetapi saya sudah mencobanya. Di sini hanya bisa dapat digunakan pada predecessor, dan untuk successor saya masih belum bisa melakukan cara tersebut. Kemudian di sini akhirnya saya menggunakan cara manual dengan cara mengetiknya secara satu persatu. Dan untuk B di sini C ada 4. Kemudian untuk C itu F, di mana F itu 7, SS, kemudian H yaitu 9, FS plus 2, kemudian H itu 9, kemudian SS status stat, oke. Kemudian E ini I 10, F itu G 8, dan G, C dan M, kemudian H, I dan J. Untuk predecessor atau successor bisa juga untuk menggunakan cara seperti ini, kecuali tadi yang seperti SS, FS ini tidak bisa dilakukan pada successor, hanya bisa dilakukan pada predecessor. Kemudian untuk I itu K, oke. Kemudian J di sini L, J dilakukan setelah L. Kemudian K di sini L adalah kerja pada ke-13, ketik 13. SS lagnya itu 3, dan N pada task ke-15. Kemudian untuk L, M di sini 14. Kemudian SF pada finish yaitu 16. Kemudian M itu finish, N juga finish. Oke. Di sini dapat dilihat SS adalah start to start, yaitu hubungan ketergantungan di mana suatu kegiatan harus dimulai bersamaan dengan kegiatan lainnya. Kemudian untuk FS yaitu merupakan finish to start, di mana terdapat lag time, yaitu sebuah aktivitas sesudah dimulai sekian waktu sesudah aktivitas sebelumnya. Kemudian di sini terdapat juga udah itu aja. SF, hubungan SF menunjukkan hubungan ketergantungan di mana finish dari suatu kegiatan tergantung pada start kegiatan lain. Kemudian setelah melakukan semuanya pengisian pada successor, kita perlu untuk pergi ke format, kemudian sebentar nih 16, oke. Dan kita pergi ke format, kita centang pada project summary task. Oke. Dan kita centang slack dan critical task. Kemudian juga di sini untuk teksnya juga kita bedakan mana yang critical task dengan
yang bukan dengan pemilihan warna merah pada critical task. Oke. Kemudian kita cek kembali dimana kalender sini belum kita pilih untuk jari kerja yang telah saya buat tadi. Saya klik OK. Kemudian didapat bahwa untuk pengerjaan awal, yaitu pada tanggal 15 bulan 3 2021, yang mana tujuan kita adalah penyelesaian proyek ini adalah pada tanggal 1 bulan 5 tahun 2021. Maka didapat data bahwa proyek harus dilakukan pada tanggal 15 bulan Maret atau bulan 3 tahun 2021. Kemudian di sini saya pilih time scale. Kemudian untuk bottom tier-nya saya pilih 1, 2, 3, 4 seperti yang kemarin. Saya pilih center, kemudian saya perkecil size-nya 70. Middle tier-nya juga sudah benar seperti ini, tapi saya pilih center di sini dan oke. Oke, kemudian di sini perlu kita tambahkan grid, dimana middle tier kolomnya itu saya pilih yang lurus aja, pilih automatic warna hitam aja. Kemudian bottom tier pilih yang titik-titik, saya pilih warna automatic color juga. Oke. Kemudian pada grid tadi sudah. Oke, saya sini klik pada ini dan time scale, kemudian non working time-nya ini do not draw. Oke. Kemudian kita perlu melihat ini kan Gantt chart, kemudian kita lihat work diagram. Di sini dapat dilihat mana yang critical task dan mana yang bukan. Critical task adalah suatu kegiatan yang tidak dapat diundur karena merupakan kegiatan yang paling penting, di mana ini dapat start kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, kemudian kegiatan H, dan kegiatan I, K, N, dan finish. Oke, kita kembali lagi kepada Gantt chart. Oke. Di sini merupakan terdapat free float yang di sini, dan free float ini free float dan total float-nya, di mana total float adalah jumlah float sesuai dengan kegiatannya, yang mana kita bisa geser. Di sini dapat free float sekitar 1 hari. Di sini saya bisa geser di sini, dan saya bisa geser, dan tentunya untuk finishnya tidak bergeser sama sekali. Begitupun juga untuk start dari projectnya. Oke, itu merupakan free float. Kemudian untuk critical task tidak dapat untuk diundur, akan tetapi jika kita mengundurnya 1 hari saja, maka akan berdampak pada critical task yang lainnya, sehingga critical task yang lainnya berubah menjadi bukan critical task. Oke, baik, tadi merupakan presentasi dari saya mengenai penjadwalan sebuah proyek menggunakan aplikasi MS Project. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.